Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan lagi-lagi Bitcoin hari ini ngedam lagi guys dari 43.000 hingga ke kurang lebih 38.000 dan kita pengen bahas kira-kira apa yang sedang terjadi dan prediksinya ke depan seperti apa. So, kita langsung mulai aja dari CoinMarketCap. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,83 triliun dolar atau turun sekitar 7,5%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 38.800-an, Ethereum 2.852, BNB 423, Cardano 1,21, Solana 125 dolar, XRP 0,69, Terra Luna 76 dolar, dan Polkadot ada di urutan ke-10 dengan harga 22,27 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan merah semua, rata-rata penurunannya ranging antara 7-9%, dan top performer sepertinya ada di Terra Luna ya, dengan penurunan sekitar 5,3%, ya lebih rendah lah dibandingkan dengan yang lain-lain gitu ya. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Yang pertama, hari ini kita udah di hari Jumat lagi guys, dan per hari ini kita kembali mendapatkan Bitcoin option expiry itu sebesar 580 juta dolar, dan bisa kalian perhatikan di sini apabila kita close hari ini di bawah angka 40.000 maka bears ini bakalan cuan besar nih guys. Jadi kalau misalnya dikatakan di sini bears bakalan cuan 82 juta dolar kalau misalnya Bitcoin ini close-nya di bawah 41.000. Jadi berbahagialah gitu ya para options trader yang put di bawah 41.000. Sepertinya per hari ini kita kemungkinan bisa jadi close di bawah 41.000. Jadi mereka totalnya bakalan cuan sekitaran 82 juta dolar gitu ya. So, itu adalah hal yang pertama. Yang kedua, tentunya hari ini kita kembali mendapatkan likuidasi besar-besaran. Dan dalam 24 jam terakhir itu ada sekitar 180.000 traders yang ke liquid. Oke, dan kalau nominalnya 24 jam terakhir itu 698 juta dolar yang terliquid. Oke, dan longsnya kurang lebih ada 81% dan nominalnya 569 juta dolar. Sekali lagi mudah-mudahan gitu ya tidak ada satupun dari viewer saya yang ke liquid hari ini. Dan tentunya kalau misalnya kalian perhatikan ini bukanlah angka terbesar yang pernah kita lihat dari segi likuidasi tentunya, tetapi ini angka yang cukup besar. Kalau misalnya kalian perhatikan yang cukup besar itu terjadi di awal bulan Desember kemarin, satu candle ini ya, itu totalnya ada kurang lebih hampir 2 billion dolar yang ke liquid. Jadi ini kurang lebih seperempatnya lah gitu ya. Cuman tentunya dengan adanya penurunan seperti ini ya kita bisa melihat hari ini hampir 200.000 trader yang ke liquid ya. Tetapi menariknya kalau misalnya kalian perhatikan per hari ini pun total estimate leverage ratio-nya itu belum mengalami penurunan yang signifikan guys. Dan parahnya lagi malah mengalami kenaikan kalau misalnya kalian perhatikan. Oke, jadi tentunya ini sangat concerning buat saya gitu ya. Sangat mengkhawatirkan. Dimana kita melihat harga sudah ditekan terus-menerus turun, tetapi tingkat leverage ratio sepertinya nggak bergeming gitu guys, nggak ada perubahan sama sekali. Nah ini juga saya kembali pengen mengingatkan kalian salah satu post dari Will Clemente yang mengatakan apabila hal ini terjadi di mana harganya sudah terus-menerus turun, namun kita tidak melihat ada likuidasi yang signifikan di arah long, berarti antara dua hal gitu ya. Memang di area sekitar 30.000 sampai 40.000 memang orang-orang demen ngelong gitu ya. Yang kedua, memang orang-orang yang long sekarang ini bukanlah yang agresif, alias orang-orang tidak memakai margin yang terlalu besar, tetapi yang lebih agresif adalah yang orang-orang yang short. Jadi ada dua kemungkinan gitu guys. So per hari ini pun kalau misalnya kalian perhatikan tingkat leverage ratio itu sepertinya tidak mengalami penurunan malah kenaikan gitu. Jadi ini adalah sebuah hal yang ya perlu kita pantau lah gitu ya, dimana harganya sekarang udah di bawah 40.000, sedangkan kita tidak melihat ada likuidasi yang signifikan terjadi di leverage ratio gitu ya. So, itu saya pengen update saja untuk kalian. Mungkin ini bukan data terupdate juga ya. Kita mungkin perlu lihat dalam 1-2 hari ke depan apakah ada perubahan dari segi estimate leverage ratio. Kalau memang tidak, maka ya
kemungkinan gitu ya, bahwa memang orang-orang yang long itu tidak agresif banget, dalam artian mereka yang long itu memang tidak memakai margin yang besar, jadi mereka akan sulit banget untuk di liquid. Dalam artian mungkin misalnya modalnya besar gitu kan, mereka pasang long, tapi angka likuidasinya mungkin di angka 10.000, angka 15.000, itu kan masih jauh gitu ya guys. Jadi bisa jadi itu yang terjadi, atau memang yang lagi agresif banget sekarang itu adalah orang-orang yang short gitu, atau yang sell gitu. Oke. Dan yang terakhir, hari ini nggak banyak sih sebenarnya guys. Dan ini adalah sebuah meme yang menurut saya cukup lucu ya. Jadi ini adalah Bitcoin dan ini adalah support di angka 40.000. Jadi memang dari kemarin-kemarin itu kita sepertinya ditahan terus ya sama angka 40.000. Sebelum pada akhirnya hari ini kita jebol juga dan nyampe ke angka 38.000. Jadi ini istilahnya ini berat banget lah gitu ya untuk menahan di 40.000. Jadi ini bobotnya nggak sesuai gitu guys, cowoknya segini, badannya ceweknya segini. Jadi bukan body shaming ya, tapi ya kalau kalian lihat muka si abangnya ini kayaknya tersiksa banget gitu guys. Ini kalau misalnya di Indonesia mungkin bisa dikategorikan KDRT ya. Tapi kekerasannya nggak dalam bentuk pemukulan ya guys, tapi ini hanya ditimpa doang. Dan kalian bisa melihat mukanya tersiksa banget di sini. Dan ya, tapi saya ini ya, segan ya dengan keberanian dia gitu untuk bertahan mengangkat istrinya, mungkin ini dia ya. Jadi ya ini hanya selingan aja guys. Menurut kalian apakah kali ini kita sudah benar-benar akan masuk ke bear market, ataukah kali ini kita lagi-lagi mendapatkan fake out di bawah 40.000 dan akan kembali close di atas 40.000? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. So, langsung aja kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan kita mulai dari daily chart terlebih dahulu, oke? Dan per hari ini kita bisa melihat Bitcoin berada di angka 38.819. Dan kalau misalnya ditanya alasan utamanya sih apa kok kenapa Bitcoin bisa tiba-tiba dump seperti ini? Nah, salah satu penyebabnya juga menurut saya adalah pasar saham di US. Kalau misalnya kalian perhatikan, SPX atau S&P 500 itu sudah dari tahun 2020 hingga sekarang itu ditahan oleh trendline di sini. Ini channelnya. Dan baru 1-2 hari kemarin kita benar-benar fix breakdown dari channel ini. Yang membuat tentunya gitu ya, banyak orang atau investor itu concern gitu, alias khawatir bahwa akan terjadi longsor susulan. Dimana apabila hal tersebut terjadi gitu ya, kita melihat pasar saham US terus-menerus down seperti ini katakanlah, maka seperti yang disampaikan juga, pasar saham US itu berkorelasi juga dengan harganya Bitcoin. Jadi secara gambaran besar, apabila S&P 500 dalam keadaan bullish, biasanya Bitcoin juga dalam keadaan bullish. Baliknya, kalau S&P 500 dalam keadaan netral cenderung bearish, maka Bitcoin juga sama. Itu akan berada dalam fase yang netral cenderung bearish. Dan kali ini tentunya bukanlah indikasi yang baik ya. Kita mendapati ada breakdown dari salah satu major support berupa trendline di sini, yang menurut saya adalah suatu hal yang perlu kita waspadai gitu ya. Kalau misalnya kita terus-menerus down seperti ini, dan sekarang kita sepertinya lagi pengen nge-retest nih area support di sekitaran sini. Nah, ini kalau sampai mampu di break dan kita kembali nge-retest di sini untuk dijadikan area resistance dan kemudian kembali down, maka kita bisa jadi akan kembali melihat ada semacam koreksi besar yang terjadi gitu ya. Ini adalah kemungkinan menurut saya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, koreksi besar terjadi di pasar saham US itu bukanlah hal baru dan bukan hal yang luar biasa gitu. Kalau kalian perhatikan, di tahun-tahun sebelumnya juga kita sempat mendapati koreksi-koreksi besar seperti ini, yang kalau kalian ukur itu ya koreksinya lumayan ya, 20-an%. Di pasar saham itu 20% itu udah masif banget, udah besar banget gitu ya. Dan juga di tahun 2020 ini adalah black swan event di tahun 2020 karena COVID, itu penurunannya sekitaran 35%. So, kalau diukur itu biasanya koreksi-koreksi besar itu kalau kalian lihat juga di sini 2015, tapi biasanya ya rata-rata itu penurunannya sekitaran belasan sampai 30%. Jadi anggap 15 sampai 30 itu adalah range-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita anggap kali ini kita akan terkoreksi 20% karena kita break dari salah satu major support berupa trendline, maka kita akan kurang lebih nyampe ke angka 3.800 di S&P 500, dan itu tentunya bukan berita baik ya bagi Bitcoin.
karena bisa jadi Bitcoin juga akan ikutan ketarik turun. Dan kalau misalnya kalian lihat di 1 hour chart, nah ini juga adalah salah satu hal yang kemarin saya bahas gitu. Kalau misalnya kalian ada nonton video saya semalam, saya katakan ke kalian bahwa kita sudah berada di penghujung pattern falling wedge di sini. Yang secara teori falling wedge itu adalah pattern apa? Pattern bullish gitu ya. Dan ketika breakout, saya katakan saya pribadi saya belum akan langsung masuk ke Bitcoin. Kenapa? Saya merasa masih belum terlalu aman. Ketika baru breakout dari falling wedge di sini, saya katakan saya lebih akan merasa confident gitu ya dan nyaman untuk masuk ke Bitcoin apabila kita sudah break dari trendline besar di sini. Oke? Dan hal tersebut tidak terjadi. Yang terjadi apa? Kita mendapatkan rejection persis di area tersebut. Saya juga udah katakan kenapa saya tidak pengen masuk di sini, karena secara risk and reward itu tidak memadai gitu guys. Kenapa tidak memadai? Ketika breakout di sini kita sudah langsung ketemu lagi dengan area resistance sekaligus trendline besar di sini. Bahkan ini ada 2 trendline di situ guys. Di sini pertama trendline atasnya, trendline bawah yang tercipta di sini juga sama, kurang lebih nyampe yang di sekitaran sana. Dan kita, kalau kalian perhatikan, itu persis menyentuh area tersebut, membuat fake out dari sini, dan kita langsung dibanting lagi turun ke bawah. So, untuk kalian-kalian yang menonton video semalam, harusnya kalian terselamatkan gitu ya dari dump kali ini. Dan tentunya ketika kita sudah breakdown lagi dari area 40.000 di sini, maka yang terjadi sekarang adalah kita mempunyai lebih banyak PR lagi gini guys, untuk mendapatkan sebuah reversal. PR-nya sekarang apa? Area 40.000 yang kemarin merupakan area major support yang terbukti sebelum-sebelumnya sangat amat sulit untuk ditembus, baik itu di bulan Desember, Januari maupun di bulan September kemarin kalau kalian perhatikan. Sekarang kita sepertinya udah breakdown dan cukup dalam breakdownnya. Kalau ternyata di daily chart nanti kita mampu close di bawah angka 40.000, maka yang terjadi adalah area major support 40.000 sekarang akan kita flip menjadi area major resistance. Jadi lagi-lagi kita akan kembali mendapati PR baru, yaitu harus reclaim lagi angka 40.000 di sini. Kalau ditanya next area major support di mana kok? Nah, pertama adalah di sekitaran area 37.500 di sini. Di sini juga sekaligus adalah area trendline yang tercipta di 4 hour chart kalau kalian perhatikan di sini. Oke, ini ada beberapa titik sentuhnya dan menurut saya ya cukup valid gitu ya. Jadi kalau kita pantau di sekitaran area 37.500-an di sini, yang tentunya pengen kita lihat gitu ya. Kalau misalnya kita pengen melihat relief rally adalah kita pertama harus break dulu dari trendline besar di sini. Yang memang sekarang sudah terbukti sangat amat valid gitu ya guys. Kita sudah mendapatkan 3 titik sentuh di sini, yang membuat ya trendline atas ini terlihat cukup valid. Kalau trendline bawahnya ini mungkin ada 2-3 titik sentuh juga sama. Jadi sekarang kita sepertinya bermain di semacam pattern seperti ini. Yang kalau misalnya kalian perhatikan ya mirip-mirip seperti falling wedge besar gitu ya. Mirip-mirip ya guys. Dan itu tentunya adalah sebuah berita baik gitu ya, dimana kalau kalian lihat juga di daily chart, maka kalian juga akan menemukan salah satu hal yang mungkin udah sering kita sebut ya, itu adalah soal bullish divergence. Oke? Nah, makanya kenapa saya pesan kemarin, guys, kita ada bullish divergence, tapi tidak serta-merta ketika ada bullish divergence kita langsung akan rally ke atas. Yang perlu kita tunggu apa adalah konfirmasi dari price action berupa break dari sebuah major trendline, yang dalam hal ini adalah trendline yang di sini. Oke, kalau kita belum break dari area tersebut, belum break dari trend tersebut, maka kalau kalian masuk hanya karena ada bullish divergence ini, menurut saya akan riskan gitu. Nah, yang kita tahu sekarang, kita masih berada dalam fase bullish divergence gitu ya, kecuali guys, kita terus-menerus di bawah turun, bahkan mungkin sampai ke angka 30.000, maka saya rasa bullish divergence ini nanti akan invalid dan kita mungkin akan menciptakan lower low di indikator MACD. Tetapi untuk sementara kita masih belum melihat hal tersebut terjadi. Jadi asumsinya sampai hari ini pun kita masih melihat semacam bullish divergence. Dan di chartnya kita juga masih melihat adanya indikasi gitu ya, bahwa kita berada di sebuah pattern yang bisa jadi adalah sebuah falling wedge gitu ya. Dan tentunya kedua hal ini baru akan valid, pertama bullish divergence dan juga falling wedge-nya, apabila kita sudah break out dari trendline yang kemarin saya sebutin, yang harusnya menyelamatkan kalian gitu ya dari dump besar ini.
Dan itu kalau misalnya kita tarik sekarang berada di kurang lebih angka 41.000. Sekali lagi kalau misalnya kita mendapatkan sideways movement cukup lama di sini, tentunya ini menurut saya akan lebih ideal gitu ya. Kita harus calm down dulu, harus reset dulu sebentar, kemudian sideways sebentar, baru kita mungkin start lagi untuk building momentum ke atas. Yang paling ideal adalah apabila kita melakukan breakout dari trendline besar ini sekaligus kita breakout dari sebuah area major resistance. Dan di sini yang menurut saya cukup penting untuk di reclaim adalah angka 40.000 ya. Mungkin baru dari sini kita bisa start lagi untuk melihat semacam relief rally. Sekali lagi guys, saya pribadi gitu ya, saya pribadi cukup yakin gitu ya bahwa walaupun katakanlah kita memang sudah akan masuk ke bear market, at least kita akan mendapatkan satu atau dua relief rally ke atas sebelum kita mungkin mendapati lagi down movement. Dan so far kita belum melihat hal tersebut terjadi. Kita masih bermain saja di pattern semacam ini dan belum ada kelihatan relief rally yang terjadi atau benar-benar bull trap gitu ya. Yang benar-benar bisa dijadikan bull trap itu kalau misalnya kita sudah breakout, orang-orang udah start beli lagi, beli dan akhirnya kita malah down lagi. Nah, ini yang model seperti ini adalah yang model bull trap. Nah, itu mungkin bisa kita antisipasi juga apabila kita udah breakout di sini gitu kan. Kita harus ngecek lagi dari segi data on-chain gitu, apakah illiquid supply-nya udah mulai turun, apakah balance on exchange-nya udah mulai naik. Kalau itu yang terjadi, maka kita mungkin bisa start untuk mengurangi portofolio kita, untuk mengurangi resiko kita, dan kita bisa terhindar dari loss yang besar apabila memang itu benar-benar bull trap dan kita akan kembali down ke bawah. Kecuali gitu ya, kecuali memang kalian adalah tipikal orang yang memang sampai kapanpun nggak mau ngejual gitu ya, sampai apapun yang terjadi kalian nggak mau jualan, kalian pengennya hold terus, ya itu tidak ada salahnya, terserah kalian asal kalian yakin gitu ya. Dan kalian yakin, maksudnya tuh kalian yakin mental kalian bisa bertahan, bisa sabar, ya itu oke-oke aja gitu ya. Tapi kalau tidak, mungkin kalian harus mengurangi portofolio kalian ketika nanti sudah terjadi semacam bull trap gitu ya, yang saya cukup yakin akan terjadi. Cuman untuk sementara tentunya kita perlu sedikit rehat dulu ya, karena market US juga lagi dalam keadaan yang cukup panik gitu ya, karena breakdown dari sebuah major trend line yang membuat tentunya bisa jadi hari ini kita akan kembali mendapati sell off lanjutan. Ya itu pastinya masih sekedar asumsi gitu guys ya, tapi kalau misalnya hari ini kita mendapatkan rebound dari pasar saham US, ya bisa jadi di Bitcoin juga kita akan mendapati hal yang sama. So untuk sementara tentunya hal ini belum berbeda ya guys, kita masih bermain di pattern ini. Selama kita belum menembus dari kedua trendline ini, maka kita masih bisa jadi akan bouncing back and forth di sekitaran sini sampai benar-benar kita mungkin breakout ke salah satu arah. Dan kalau saya pribadi, saya mengatakan ya, saya masih akan tetap bersabar kalau untuk trading ya. Kalau untuk trading saya masih tetap akan bersabar menunggu ketika dia sudah valid breakout dari sini. Karena kalau itu yang terjadi, maka kita sudah akan mendapatkan beberapa indikasi bahwa kita akan at least mendapatkan sedikit relief rally. Beberapa indikasinya apa? Pertama, kita breakout dari major trend line di sini. Kedua, kita mungkin breakout dari area major resistance. Ketiga, kita mungkin mendapati bullish divergence. Jadi kita punya 3 alasan apabila kita breakout di sini, kita mungkin bisa cari setup untuk masuk ke market. So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah bantu like selama ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.